UAP panas langsung menyambar wajah saya begitu pintu pesawat terbuka. Udara Jakarta terasa tebal, lembab, dan membawa aroma yang tidak bisa saya jelaskan. Ada campuran bau bahan bakar, aspal panas, dan aroma cengkeh yang samar. Saya menarik napas panjang, lalu segera menyesalinya. Paru-paru saya yang terbiasa dengan udara London yang dingin dan bersih seolah menolak suasana ini. Nama saya Arthur Sterling. Saya seorang sutradara. Di dunia film, orang-orang mengenal saya sebagai pria yang mampu menciptakan keajaiban melalui teknologi digital. Saya datang ke Indonesia dengan satu tujuan, mencari lokasi untuk film fantasi terbaru saya, Vương quốc Sương Mù. Saya membutuhkan pemandangan alam yang eksotis sebagai latar belakang. Namun saya berencana untuk mengubah semuanya nanti di studio London dengan bantuan komputer. Bagi saya, tempat ini hanyalah sebuah kanvas kosong yang murah. Sebuah latar belakang yang tidak memerlukan kecanggihan. Selamat datang Tuan Sterling, saya Bambang, supir Anda. Ucap seorang pria dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran orang yang berdiri di tengah kemacetan bandara. Saya hanya mengangguk singkat. Saya tidak punya waktu untuk keramahan yang basa-basi. Saya melihat jam tangan saya. Kami sudah terlambat 30 menit dari jadwal. Di London, keterlambatan adalah dosa besar. Di sini, sepertinya itu adalah gaya hidup. Ayo cepat, saya punya jadwal yang padat, kata saya sambil masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju hotel adalah sebuah mimpi buruk bagi saraf saya. Jakarta adalah kekacauan yang bergerak. Ribuan sepeda motor menyelip di antara mobil-mobil seperti sekawanan lebah yang gelisah. Suara klakson bersaut-sautan tanpa henti. Tidak ada aturan. Tidak ada ketertiban. Macet parah ya Tuan. Bambang terkekeh. Seolah-olah kemacetan yang melumpuhkan ini adalah sebuah lelucon yang lucu. Ini Jakarta. Kalau tidak macet, namanya bukan Jakarta. Saya hanya menatap keluar jendela dengan rasa muak. Bagaimana mungkin bangsa ini bisa maju jika mereka menghabiskan separuh hidup mereka di jalanan? Saya mengeluarkan kamera saku mahal saya, mencoba membidik beberapa sudut jalan. Namun, yang saya lihat hanyalah kabel listrik yang semrawut, debu yang menempel di kaca gedung, dan wajah-wajah yang kelelahan di pinggir jalan. Berantakan sekali, gumam saya dalam bahasa Inggris. Lupa bahwa Bambang mungkin mengerti. Mungkin terlihat berantakan dari luar, Tuan, sahut Bambang tiba-tiba. Suaranya masih tenang. Tapi di sini, setiap orang tahu kemana mereka akan pergi. Kami hanya punya ritme yang berbeda. Ritme? Saya hampir tertawa sinis. Ini bukan ritme, ini adalah kegagalan sistem. Saya menutup mata, mencoba membayangkan pemandangan pegunungan yang saya cari. Saya membayangkan puncak-puncak gunung di Jawa yang diselimuti kabut, yang akan saya poles dengan efek visual jutaan dolar agar terlihat layak untuk layar lebar. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak. Saya hampir terbentur kursi depan. "Apalagi sekarang?" tanya saya dengan nada tinggi. Di depan kami, lalu lintas benar-benar berhenti. Bukan karena kecelakaan, melainkan karena ada sekelompok orang yang sedang membantu sebuah truk besar yang mogok di tengah persimpangan. Mereka bukan polisi. Mereka hanya orang biasa, beberapa tukang ojek dan pedagang kaki lima, yang secara sukarela mengatur jalan dan mendorong truk itu bersama-sama. Mereka berteriak, memberikan aba-aba, dan tertawa meski keringat bercucuran di bawah terik matahari yang menyengat. Dalam beberapa menit, truk itu berhasil dipinggirkan, dan arus kendaraan kembali mengalir. Tidak ada kemarahan, tidak ada jari tengah yang diacungkan. "Lihat itu, Tuan, gotong royong," kata Bambang sambil menjalankan kembali mobilnya. "Gotong apa?" "Gotong royong." Itu artinya memikul beban bersama-sama. Tidak perlu menunggu petugas resmi. Kalau ada masalah, ya kita selesaikan bersama. Saya hanya diam, mencoba mencerna kata-kata itu. Bagi saya itu hanyalah ketidakefisienan. Mengapa mereka harus melakukannya sendiri? Mengapa tidak ada sistem yang bekerja? Namun, ada satu hal yang mengusik pikiran saya.
Ekspresi wajah mereka saat mendorong truk itu tidak tampak seperti orang yang terpaksa. Mereka tampak bersemangat. Malam itu di kamar hotel mewah saya yang dingin karena pendingin ruangan, saya membuka naskah film saya. Saya melihat sketsa dunia fantasi yang saya ciptakan. Dunia yang sempurna, simetris, dan dihasilkan oleh mesin. Namun, ketika saya memejamkan mata, yang muncul justru bayangan orang-orang di persimpangan jalan tadi. Debu, panas, dan tawa mereka yang tulus. Saya merasa ada sesuatu yang janggal. Saya merasa seolah-olah lensa kamera saya, yang harganya lebih mahal dari mobil yang saya tumpangi tadi, belum cukup kuat untuk menangkap apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Besok kami akan berangkat menuju kaki Gunung Merapi. Saya berharap bisa segera menyelesaikan urusan ini dan pulang ke London. Saya pikir Indonesia hanyalah tempat yang kacau. Saya tidak tahu bahwa ini baru awal dari keruntuhan segala kesombongan saya. Penerbangan singkat ke Yogyakarta tidak cukup untuk mendinginkan hati saya. Dari jendela pesawat, saya melihat daratan Jawa yang hijau, seolah-olah dilapisi oleh permadani lumut yang tebal. Indah memang. Namun dalam pikiran saya, keindahan ini hanyalah masalah teknis. Saya hanya perlu mengatur pencahayaan yang tepat, dan sensor kamera saya akan melakukan sisanya. Kami melanjutkan perjalanan dengan mobil jeep tua menuju sebuah desa di lereng Gunung Merapi. Jalanan semakin sempit dan berkelok. Aspal yang retak membuat badan saya terguncang-guncang di dalam kabin yang panas. "Kita hampir sampai, Tuan Sterling," kata Haris, pemandu lokal yang menggantikan Bambang. Haris lebih muda, namun wajahnya memiliki ketenangan yang sama dengan orang-orang yang saya temui di Jakarta. Desa itu bernama Selo. Udara di sini berbeda, lebih tajam, lebih dingin, dan membawa bau belerang yang samar dari puncak gunung yang bersembunyi di balik awan. Saya turun dari mobil dan segera mengeluarkan tripod. Di depan saya, sawah terasa sering membentang seperti tangga raksasa menuju langit. Hijau warna padinya begitu pekat, hampir terlihat tidak nyata. "Luar biasa," gumam saya, sambil menyesuaikan fokus lensa kamera saya. "Tapi kita butuh lebih banyak kabut. Jika tidak ada kabut alami, saya akan menyuruh tim efek visual untuk menambahkannya nanti." Saat saya sedang sibuk mencari sudut pengambilan gambar, seorang pria tua mendekat. Ia mengenakan kain batik yang sudah pudar dan caping yang menutupi wajahnya yang keriput. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan kecil dari anyaman bambu berisi bunga melati, kemenyan, dan beberapa jenis makanan kecil. "Itu Mbah Wiryo," bisik Haris. "Beliau adalah sesepuh di sini." Mbah Wiryo meletakkan nampan itu di bawah sebuah pohon besar yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Ia membakar kemenyan, memejamkan mata, dan mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa yang tidak saya mengerti. Asap tipis membumbung, menari-nari di udara yang lembab. Saya mendengus pelan. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia pikir bunga-bunga itu bisa mengendalikan cuaca? Haris tampak tidak nyaman. "Beliau sedang meminta izin kepada penunggu gunung, Tuan. Ini adat kami. Sebelum melakukan pekerjaan besar di sini, kita harus menyapa alam." "Menyapa alam?" Saya hampir tertawa. "Haris, dengar baik-baik. Saya seorang sutradara profesional. Saya bekerja dengan jadwal, anggaran, dan hukum fisika. Saya tidak punya waktu untuk tahayul semacam ini. Beritahu dia, jangan sampai asap kemenyannya masuk ke dalam frame kamera saya. Itu akan merusak estetika gambar." Haris menyampaikan pesan saya dengan sangat sopan, atau setidaknya dia berusaha membuatnya terdengar sopan. Mbah Wiryo hanya menoleh sedikit ke arah saya. Matanya yang tua namun jernih menatap saya dalam-dalam. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya sebuah tatapan yang terasa seperti sedang membaca sesuatu di balik jas mahal saya. Mbah Wiryo berkata sesuatu kepada Haris, lalu berjalan pergi dengan langkah kaki yang ringan di atas tanah yang becek. "Apa katanya?" tanya saya sambil memeriksa hasil foto di layar digital.
Beliau bilang, gunung ini bukan sekedar pemandangan, Tuan. Jawab Haris dengan suara rendah. Gunung ini adalah kehidupan. Jika kita tidak menghormati apa yang memberi kita hidup, maka alam akan mengingatkan kita dengan caranya sendiri. Saya hanya mengangkat bahu. Klasik. Semua penduduk lokal di seluruh dunia selalu mengatakan hal yang sama untuk membuat tempat mereka terlihat misterius. Itu bagus untuk promosi film, tapi bagi saya, ini hanya masalah lokasi. Saya kembali menatap ke arah Merapi melalui lensa kamera. Puncaknya masih tertutup awan tebal. Saya merasa frustrasi. Saya ingin gunung itu menampakkan kemegahannya sekarang juga, sesuai dengan jadwal yang saya buat. Saya benci menunggu. Di London, jika seseorang tidak menepati janji, mereka akan dipecat. Di sini, saya seolah dipaksa tunduk pada kemauan sebuah gundukan tanah dan batu besar. Peralatan akan tiba besok pagi, kata saya dengan nada memerintah. Saya ingin semua kru sudah siap di posisi sebelum matahari terbit. Saya tidak peduli dengan ritual atau izin-izin tidak masuk akal itu. Kita punya film yang harus diselesaikan. Malam itu, saya menginap di sebuah penginapan sederhana milik warga. Dindingnya hanya dari kayu, dan suara jangkrik di luar terdengar sangat berisik. Saya merasa tidak nyaman. Tempat ini terlalu sunyi. Namun pada saat yang sama, terasa sangat ramai oleh suara-suara alam yang tidak saya kenal. Saya membuka laptop saya dan melihat draft skenario film saya. Di sana tertulis, sang pahlawan menaklukkan gunung dengan keberaniannya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh rendah dari kejauhan. Bukan suara petir, tapi sesuatu yang lebih dalam, berasal dari perut bumi. Gelas air di meja saya bergetar pelan. Mungkin itu hanya perasaan saya. Mungkin saya hanya terlalu lelah. Saya menutup laptop dan mencoba tidur, tanpa menyadari bahwa di luar sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, Mbah Wiryo masih duduk terjaga di beranda rumahnya, menatap ke arah puncak gunung yang mulai gelisah. Saya masih sangat yakin bahwa saya memegang kendali penuh. Saya tidak tahu bahwa di Indonesia ada kekuatan yang tidak bisa ditangkap oleh sensor kamera tercanggih sekalipun. Matahari pagi menyengat kulit saya saat saya berjalan menyusuri desa. Kopi yang mereka sajikan tadi pagi sangat pahit dan penuh ampas. Saya merindukan espresso dari kafe langganan saya di London. Haris mengajak saya mengunjungi sebuah gubuk tua di ujung jalan. Ada sesuatu yang mungkin menarik untuk referensi visual Anda, Tuan, kata Haris. Di dalam gubuk yang remang-remang itu, saya mencium aroma kulit yang dibakar dan minyak kelapa. Seorang pria tua duduk bersila di lantai. Ia sedang memahat selembar kulit kerbau dengan alat kecil yang tajam. Gerakannya sangat lambat, namun sangat presisi. Ini Ki Sudarmo, Haris memperkenalkan. Beliau adalah seorang maestro wayang kulit. Saya mendekat dan melihat detail pahatan itu. Lubang-lubang kecil yang rumit membentuk pola pakaian seorang ksatria. Saya harus mengakui, ketelitiannya luar biasa. Namun, dalam hati saya mencibir. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu tokoh ini? Tanya saya melalui Haris. 1 bulan, jika hatinya sedang tenang. Jawab Ki Sudarmo tanpa menoleh. 1 bulan? Untuk 1 boneka kulit? Saya hampir tertawa. Di studio saya, tim animator bisa menciptakan naga yang bernapas api dalam hitungan hari. Teknologi kami bisa menghasilkan jutaan warna dan gerakan yang halus. Mengapa orang-orang ini masih terjebak dalam seni yang begitu lambat? Ini sangat tradisional, kata saya, mencoba terdengar sopan. Tapi di dunia perfilman modern, kami menggunakan CGI. Kami bisa menciptakan bayangan yang jauh lebih nyata daripada ini. Ki Sudarmo berhenti memahat. Ia mengambil sebuah wayang yang berbentuk seperti gunung atau daun besar. Permukaannya penuh dengan ukiran binatang, pohon, dan api. Ini disebut gunungan, Tuan, kata Ki Sudarmo. Suaranya rendah dan berwibawa. Ini adalah awal dan akhir dari sebuah cerita.
Ini adalah pintu menuju dunia lain. Ia berdiri dan mengajak saya ke sebuah layar putih besar yang diterangi oleh lampu minyak di baliknya. Ki Sudarmo mulai menggerakkan wayang itu. Bayangan hitam yang tajam menari di atas layar. Suara ketukan kayu dan nyanyian samar dari luar membuat suasana terasa magis secara tiba-tiba. Tuan Sterling, Ki Sudarmo menatap saya melalui bayangan itu. Teknologi Anda bisa menciptakan ribuan cahaya, tapi apakah teknologi itu bisa menangkap jiwa dari bayangan? Saya mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Bayangan hanyalah ketiadaan cahaya. Itu hukum fisika. Ki Sudarmo tersenyum tipis. Bagi kami, bayangan adalah kejujuran. Di layar ini tidak ada warna yang menipu mata. Hanya ada hitam dan putih. Hanya ada esensi dari karakter itu sendiri. Jika jiwa sang dalang tidak menyatu dengan wayangnya, maka bayangan itu akan mati, tidak peduli seberapa indah ukirannya. Saya terdiam sejenak. Kalimatnya terdengar sangat filosofis, tipikal seniman tua yang mencoba mempertahankan relevansinya. Namun, ada sesuatu pada gerakan wayang itu yang membuat saya terpaku. Bayangannya seolah memiliki berat, memiliki napas. Saya mengambil kamera saya dan mencoba membidiknya. Namun, di layar kamera, gambar itu terlihat biasa saja. Kehangatan lampu minyak dan getaran udara di dalam gubuk itu tidak bisa tertangkap. Ada sesuatu yang hilang saat bayangan itu melewati sensor digital saya. Mungkin ini menarik untuk 1 atau 2 adegan, kata saya sambil menyimpan kembali kamera. Tapi tetap saja, ini sangat terbatas. Penonton global ingin melihat sesuatu yang megah, bukan sekedar permainan bayangan di atas kain. Ki Sudarmo hanya mengangguk pelan. Ia kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan pekerjaannya. Megah itu ada di mata, Tuan. Tapi keajaiban itu ada di hati. Semoga Anda menemukan apa yang sebenarnya Anda cari di gunung ini. Saya keluar dari gubuk itu dengan perasaan gelisah yang aneh. Saya merasa Ki Sudarmo sedang mengejek ketergantungan saya pada teknologi. Saya merasa dia meremehkan visi saya. Ayo Haris, kita harus kembali ke lokasi syuting, perintah saya. Besok adalah hari besar. Kita akan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara menciptakan keajaiban yang sebenarnya. Saya tidak menyadari bahwa gunungan yang dipegang Ki Sudarmo tadi adalah sebuah simbol. Sebuah peringatan bahwa gerbang menuju kenyataan yang jauh lebih besar akan segera terbuka. Dan saya sama sekali belum siap untuk melaluinya. Persiapan syuting dimulai pada hari keempat. Tim teknis saya dari London sudah tiba dengan peti-peti besar berisi peralatan mutakhir. Ada kamera dengan resolusi tertinggi di dunia, lampu-lampu LED yang bisa meniru spektrum matahari, dan pesawat nirawak canggih untuk mengambil gambar dari langit. Namun sejak pagi hari, semuanya terasa salah. Tuan Sterling, sinyal satelit untuk pesawat nirawak terus terputus. Lapor teknisi utama saya dengan wajah frustrasi. Ada gangguan elektromagnetik yang aneh di area ini. Saya menghentakkan kaki ke tanah yang lembab. Periksa lagi, kita tidak punya waktu. Matahari akan segera berada di posisi yang tepat. Saya mencoba melihat melalui monitor utama. Layar itu hanya menunjukkan bintik-bintik abu-abu yang bergetar. Peralatan bernilai jutaan dolar ini seolah-olah menjadi tumpukan besi tua yang tidak berguna di tengah hutan Jawa. Di sudut lokasi syuting, saya melihat para pekerja lokal yang kami sewa dari desa. Mereka tidak sibuk dengan kabel atau baterai. Mereka sedang bekerja sama membangun sebuah struktur tinggi dari bambu. Mereka mengikat batang-batang hijau itu dengan tali ijuk hitam dengan gerakan yang sangat cepat dan sinkron. Apa yang mereka lakukan? Tanya saya pada Haris. Mereka membuat derek manual, Tuan. Jawab Haris. Karena mesin Anda mati, mereka pikir Anda mungkin butuh cara lain untuk menaikkan kamera ke atas sana. Saya mencibir. Itu hanya tumpukan kayu, tidak mungkin cukup stabil untuk kamera seberat ini. Getarannya akan merusak gambar. Namun, tidak ada pilihan lain. Waktu terus berjalan. Dengan sangat hati-hati,
Kamera mahal saya diletakkan di atas platform bambu itu. Para pekerja mulai menarik tali. Struktur itu melengkung, namun tetap kokoh. Mereka bekerja tanpa suara, hanya sesekali memberikan instruksi dengan isyarat tangan atau anggukan kepala. Saat kamera mencapai ketinggian 30 meter, saya melihat hasilnya di monitor cadangan yang terhubung kabel. Gambar itu sangat stabil. Bahkan, ada kehalusan gerakan yang tidak bisa dihasilkan oleh mesin paling canggih sekalipun. Bambu-bambu itu memiliki kelenturan alami yang meredam getaran angin. Luar biasa, gumam saya tanpa sadar. Itu kekuatan bambu, Tuan, kata seorang pemuda desa bernama Andi yang berdiri di dekat saya. Dia kuat karena dia tahu cara mengikuti arah angin, bukan melawannya. Saya terdiam. Kalimat itu terasa menyentil ego saya. Tiba-tiba cahaya matahari menerobos celah awan. Cahaya itu jatuh tepat di atas hamparan sawah di bawah kami. Tapi ada yang aneh. Warnanya bukan hanya kuning keemasan. Ada semburat warna perak dan hijau zamrud yang seolah-olah berpendar dari dalam air sawah. "Cepat, ambil gambarnya!" teriak saya. Saya terpaku melihat layar. Sensor kamera saya mencoba menangkap pemandangan itu, tapi hasilnya terlihat pucat. Kamera itu gagal menangkap kedalaman warna yang dilihat oleh mata telanjang saya. Di dunia nyata, cahaya itu terasa hidup, bergetar, dan memiliki tekstur. Di dalam kamera, itu hanya sekedar piksel yang tersusun rapi. "Mengapa warnanya tidak sama?" tanya saya dengan suara gemetar. Andi tersenyum kecil. "Mungkin karena tanah ini punya napasnya sendiri, Tuan. Kamera hanya menangkap apa yang ada di permukaan, tapi mata manusia menangkap apa yang ada di dalam rasa." Rasa. Kata itu lagi. Sepanjang sore itu, saya mulai memperhatikan cara kerja orang-orang lokal ini. Mereka tidak menggunakan jam tangan untuk menentukan waktu istirahat. Mereka hanya melihat posisi bayangan pohon atau merasakan perubahan suhu udara. Ketika salah satu dari mereka kelelahan, yang lain segera mengambil alih tanpa perlu diminta. Semuanya mengalir begitu saja, seperti air sungai di dekat kami. Saya mulai merasa cemas. Semua rencana matang saya, semua skenario yang saya tulis dengan presisi, seolah-olah mulai retak. Indonesia bukan sekedar lokasi syuting yang pasif. Tempat ini memiliki kehendaknya sendiri. Malam harinya, suhu udara turun drastis. Kabut mulai turun dari puncak Merapi, tebal dan dingin. Kabut itu tidak seperti kabut buatan yang biasa saya gunakan di studio. Kabut ini memiliki bau tanah, bau lumut, dan sesuatu yang terasa purba. Saya duduk di depan monitor yang mati, memandangi bayangan diri saya sendiri di layar hitam itu. Saya mulai bertanya-tanya, apakah selama ini saya benar-benar seorang sutradara yang hebat, atau hanya seorang pria yang bersembunyi di balik teknologi, karena takut melihat kenyataan yang sebenarnya? Mungkin saya salah paham sejak awal, bisik saya pada kegelapan. Pesan singkat masuk ke ponsel satelit saya dari produser di London. "Arthur, bagaimana hasilnya? Pastikan semua sesuai jadwal. Kita tidak boleh rugi 1 sen pun." Saya tidak membalas. Saya hanya menatap ke arah gunung yang kini tertutup kabut total. Perasaan tidak enak mulai menjalari punggung saya. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara gemuruh yang lebih keras dari sebelumnya. Indonesia sedang bersiap untuk menunjukkan sisi lain dari keajaibannya. Dan saya mulai merasa, kecanggihan saya tidak akan sanggup menghadapinya. Hari kelima dimulai dengan langit yang berwarna abu-abu besi. Udara tidak lagi hanya lembab, tapi terasa berat, seolah mengandung air yang siap tumpah kapan saja. Dan benar saja, tepat pukul 9 pagi, langit seolah pecah. Hujan tropis bukan seperti hujan di London yang turun dengan sopan dan lembut. Di sini, hujan adalah serangan. Air terjun dari langit dari suara menderu yang memekakkan telinga. Dalam hitungan menit, jalanan tanah di sekitar lokasi syuting berubah menjadi sungai lumpur yang licin. "Tuan Sterling, jembatan kecil di bawah sana runtuh!"
teriak Haris di tengah kebisingan hujan. Jantung saya seolah berhenti detak. Apa? Truk lensa ada di seberang sana. Tanpa lensa itu, kita tidak bisa mengambil gambar close up sama sekali. Saya berlari menuju pinggir desa, mengabaikan jas hujan saya yang mulai merembes. Benar saja, jembatan kayu yang menjadi satu-satunya akses menuju lokasi utama telah terputus oleh aliran air yang deras. Truk logistik kami terjebak di sisi lain, miring, dan hampir terperosok ke dalam jurang kecil. Ini bencana! Teriak saya frustrasi. Di mana tim penyelamat? Di mana alat berat? Kita butuh derek dan semen cepat. Saya akan membayar berapapun. Haris hanya menatap saya dengan tenang, meski wajahnya basah kuyup. Tidak ada alat berat yang bisa naik ke sini dalam kondisi badai begini, Tuan. Tapi jangan khawatir, warga desa sudah dalam perjalanan. Warga desa? Apa yang bisa mereka lakukan dengan tangan kosong? Saya berteriak, hampir putus asa. Tak lama kemudian, dari balik kabut hujan, muncullah puluhan pria. Mereka membawa cangkul, batang-batang bambu besar, dan tumpukan batu karang. Tidak ada seragam, tidak ada instruksi formal dari pengeras suara. Mereka hanya datang, saling memanggil dengan teriakan yang tertelan badai, dan mulai bekerja. Saya memperhatikan mereka dari kejauhan dengan rasa tidak percaya. Mereka masuk ke dalam lumpur setinggi lutut tanpa ragu. Beberapa orang mulai memahat tebing tanah untuk membuat pondasi darurat. Yang lain menyusun batu-batu besar dengan tangan kosong, membentuk barisan yang kokoh melawan arus air. Apa yang sedang terjadi ini? Gumam saya. Ini adalah gotong royong dalam bentuknya yang paling murni. Mereka tidak bekerja seperti buruh yang menunggu bayaran. Mereka bergerak seperti satu organisme raksasa. Ada yang menarik tali, ada yang menahan beban bambu dengan bahu mereka, dan ada yang menyediakan kopi panas serta singkong rebus untuk mereka yang sedang kedinginan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, sebuah jembatan darurat yang lebih kokoh dari sebelumnya berdiri tegak. Truk lensa kami berhasil ditarik melewati lumpur dengan bantuan puluhan tangan yang saling mengunci. Saya terdiam di pinggir jalan. Di London, proyek seperti ini akan memakan waktu berminggu-minggu, melibatkan birokrasi, kontrak, dan mesin-mesin mahal. Di sini, di sebuah desa terpencil yang saya anggap tertinggal, masalah itu selesai hanya dengan semangat kebersamaan. Mereka luar biasa, kata saya dengan nada suara yang jauh lebih rendah. Kesombongan saya mulai terkikis, lapis demi lapis. Mereka tidak melakukannya untuk uang Anda, Tuan Sterling, kata Haris sambil memberikan saya segelas kopi dalam gelas plastik. Mereka melakukannya karena jika satu orang dalam kesulitan, maka seluruh desa berada dalam kesulitan. Itu hukum alam di sini. Saya menyesap kopi itu. Rasanya sangat kuat, manis, dan memberikan kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh sistem pemanas ruangan manapun. Saya melihat tangan-tangan para warga yang penuh lumpur dan lecet. Mereka tertawa, saling menepuk bahu setelah berhasil menyelamatkan truk saya. Apa yang sedang terjadi ini? Mengapa mereka bisa tetap tertawa di tengah badai? Saya melihat ke arah monitor kamera saya yang masih terlindungi plastik. Untuk pertama kalinya, saya merasa malu. Saya memiliki peralatan paling canggih, tapi saya tidak punya kekuatan yang dimiliki orang-orang ini. Saya memiliki visi yang besar, tapi saya buta terhadap keajaiban manusia yang ada di depan mata saya. Malam itu, hujan mulai reda, tapi perasaan gelisah di hati saya semakin kuat. Saya tahu, tantangan yang lebih besar akan segera datang. Gunung Merapi di atas sana masih membisu. Namun, udara terasa semakin panas secara tidak wajar. Saya mulai menyadari, film saya bukan lagi tentang pahlawan fantasi. Film yang sesungguhnya sedang terjadi di sini, di dunia nyata, di tanah yang penuh dengan keajaiban tersembunyi ini. Pagi itu, udara terasa sangat kering dan menyesakkan. Meskipun hujan lebat baru saja berlalu kemarin, tidak ada kesegaran yang tersisa. Sawah-sawah yang hijau tampak sedikit layu, seolah-olah mereka sedang menahan napas. Saya terbangun dengan keringat dingin yang membasahi kaos saya.
Suhu udara di lereng gunung ini naik secara tidak wajar. Tuan Sterling, Anda harus melihat ini, Kata Haris sambil menunjuk ke arah hutan di belakang penginapan. Saya melihat sekawanan monyet ekor panjang turun dari arah puncak. Mereka bergerak dengan terburu-buru, melompati dahan-dahan pohon tanpa suara. Biasanya hewan-hewan ini sangat berisik, tetapi kali ini mereka tampak sangat ketakutan. Tak lama kemudian, ribuan burung terbang rendah menuju arah selatan, menjauhi Merapi. Mungkin mereka hanya mencari makan, kata saya, mencoba menenangkan diri. Saya tidak ingin jadwal syuting hari ini terganggu lagi. Ayo, semua kru ke lokasi. Kita harus mengambil adegan puncak hari ini. Di lokasi syuting, suasana terasa sangat tegang. Para pekerja lokal bekerja dengan sangat lambat. Mereka sering berhenti untuk menatap ke arah puncak gunung yang kini terlihat sangat bersih, tanpa awan sedikit pun. Langit di atas Merapi berwarna biru pucat yang aneh, seolah-olah seluruh uap air telah disedot habis. "Kenapa kalian berhenti?" teriak saya kepada tim tata cahaya. Pasang lampu-lampu itu sekarang. Kita sudah kehilangan banyak waktu. Mbah Wiryo datang lagi. Kali ini wajahnya tidak tenang. Ia tidak membawa nampan bunga. Ia hanya membawa sebuah tongkat kayu tua. Ia berjalan mendekat ke arah saya. Langkahnya terlihat berat. "Tuan," kata Mbah Wiryo melalui Haris, "gunung ini sedang bersiap untuk bernapas. Anda harus menghentikan semua kegiatan ini. Bawa orang-orang Anda turun ke desa di bawah." Saya merasa darah saya mendidih. "Bernapas? Anda bicara tentang aktivitas vulkanik. Saya sudah memeriksa laporan seismik pagi ini di internet. Semuanya normal. Tidak ada peringatan dari pemerintah. Jadi tolong jangan ganggu pekerjaan kami dengan dongeng lama Anda." Haris tampak ragu untuk menerjemahkan kata-kata kasar saya. Tapi Mbah Wiryo seolah mengerti dari nada suara saya. Beliau menatap saya dengan tatapan sedih, bukan marah. "Peralatan Anda bisa membaca getaran tanah, tapi tidak bisa membaca pesan dari hati bumi," bisik Mbah Wiryo. Beliau kemudian berbalik dan mulai mengajak warga desa yang bekerja dengan kami untuk pergi. "Tunggu, kalian tidak bisa pergi begitu saja," teriak saya. "Kalian sudah menandatangani kontrak." Hanya sedikit warga yang tetap tinggal karena merasa tidak enak pada saya. Sebagian besar mengikuti Mbah Wiryo. Tim saya dari London mulai menggerutu. Mereka menganggap orang-orang Indonesia ini sangat tidak profesional dan malas. Saya setuju dengan mereka saat itu. Saya pikir mereka hanya mencari alasan untuk pulang lebih awal. "Biarkan saja mereka pergi," kata saya dengan sombong. "Kita masih punya tim inti. Kita akan menggunakan semua efek praktis dan CGI untuk menutupi kekurangan tenaga kerja." Kami mulai melakukan pengambilan gambar. Saya berdiri di depan monitor, mencoba fokus pada adegan pahlawan yang sedang bertarung melawan monster fiksi. Namun, di layar monitor yang sangat jernih itu, saya melihat sesuatu yang aneh. Di latar belakang gambar, udara di atas puncak Merapi terlihat bergetar, seperti fata morgana di padang pasir. "Apa itu gangguan pada lensa?" tanya saya kepada asisten kamera. "Bukan, Tuan. Lensanya bersih. Itu sepertinya gelombang panas yang sangat kuat," jawabnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suara kicauan burung benar-benar hilang. Hening yang sangat mencekam menyelimuti seluruh lereng gunung. Bahkan angin pun berhenti bertiup. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara badai kemarin. Ponsel satelit saya bergetar hebat di saku celana. Pesan dari Pusat Pemantauan Gunung Api masuk. Status siaga. Evakuasi segera radius 5 km. Wajah saya menjadi pucat. Saya melihat ke arah puncak gunung. Sebuah kepulan asap abu-abu pekat, berbentuk seperti pohon raksasa, tiba-tiba meledak dari kawah Merapi. Suaranya tidak terdengar seperti ledakan biasa, melainkan seperti raungan ribuan binatang buas yang keluar dari perut bumi secara bersamaan. "Semuanya lari! Tinggalkan semua peralatan!" "Lari!" teriak saya. Namun lumpur bekas hujan kemarin membuat jalanan sangat licin.
Truk-truk kami terjebak. Kepanikan pecah. Semua teknologi canggih yang saya banggakan sekarang hanyalah tumpukan logam yang menjebak kami di tengah maut yang sedang turun dari langit. Saya jatuh tersungkur di atas tanah yang mulai terasa panas. Di tengah debu dan ketakutan, saya menyadari satu hal. Saya telah mengabaikan peringatan yang paling nyata karena saya terlalu sombong dengan pengetahuan saya yang dangkal. Mungkin saya bukan pahlawan dalam cerita ini. Saya hanyalah manusia kecil yang tidak tahu apa-apa. Dunia di sekitar saya berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Abu vulkanik turun seperti salju yang panas, menutupi lensa kamera, monitor, dan wajah para kru yang pucat pasi. Suara raungan gunung itu terus berlanjut. Getarannya terasa sampai ke sumsum tulang saya. Udara kini berbau belerang yang sangat tajam, menusuk hidung dan membuat tenggorokan terasa seperti terbakar. "Tuan Sterling, jangan terpaku di situ! Lari!" Haris menarik lengan saya dengan sangat kuat. Saya menoleh ke belakang, mencoba meraih tas berisi perangkat keras yang menyimpan semua data gambar yang sudah kami ambil. Itu adalah aset senilai jutaan dolar. Itu adalah masa depan karir saya. "Lepaskan! Saya harus menyelamatkan data ini!" teriak saya, mencoba melawan tarikan Haris. Nyawa Anda lebih berharga daripada semua bit digital itu, Tuan. Haris berteriak balik. Suaranya hampir tenggelam oleh suara gemuruh. Tiba-tiba, dari arah atas, suara aliran air yang sangat deras terdengar. Itu bukan air hujan biasa. Itu adalah lahar dingin, campuran lumpur, batu besar, dan abu yang mengalir mengikuti jalur sungai. Jembatan darurat bambu yang baru saja dibangun warga kemarin langsung hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Kami terjebak di sisi yang salah. Kepanikan benar-benar pecah. Tim saya dari London berteriak-teriak. Beberapa di antaranya menangis sambil mencoba menelpon keluarga mereka. Padahal sinyal sudah mati total. Dalam kegelapan dan debu yang menyesakkan, saya merasa ajal sudah dekat. Teknologi saya tidak bisa menciptakan jalan keluar. Uang saya tidak bisa menghentikan aliran lahar. Lalu, saya mendengar suara itu. Tok, 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 tok. Suara kayu yang dipukul dengan irama cepat dan berulang-ulang. Itu adalah suara kentongan dari desa. Di tengah kepulan abu, saya melihat titik-titik cahaya senter yang mendekat. Mbah Wiryo dan sekelompok pemuda desa muncul dari balik kabut abu. Mereka mengenakan masker kain sederhana dan membawa tali tambang besar serta tandu dari bambu. Mereka tidak terlihat panik. Wajah mereka sangat tenang, meski mata mereka menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. "Lewat sini! Ikuti tanda di pohon!" perintah salah satu pemuda. Mereka mulai memandu kami melewati jalan setapak rahasia di dalam hutan yang tidak ada di peta GPS saya. Saat ada kru saya yang terjatuh karena lemas menghirup abu, 2 orang pemuda desa langsung menggotongnya tanpa banyak bicara. Mereka bergerak dengan sangat efisien, saling membantu melewati medan yang sangat licin. "Bagaimana mereka tahu jalan ini?" tanya saya sambil terengah-engah. "Ini jalur evakuasi tradisional kami, Tuan," jawab Haris sambil membantu saya menanjak. "Kami sudah melatih ini selama ratusan tahun. Gunung adalah guru kami." Kami sampai di sebuah titik aman di sebuah bukit tinggi yang menjadi tempat perlindungan. Dari sana, saya melihat ke bawah. Lokasi syuting saya, peralatan mahal saya, dan segala kesombongan saya telah terkubur di bawah lapisan abu dan lumpur. Semuanya hilang. Namun, di tempat pengungsian itu saya melihat sesuatu yang lebih menakjubkan daripada film apapun yang pernah saya buat. Petugas pemerintah dengan seragam oranye, relawan, dan warga desa bekerja sama dengan sangat rapi. Dapur umum segera berdiri. Masker dan obat-obatan dibagikan dengan adil. Tidak ada yang berebut. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Seorang wanita tua mendekati saya dan memberikan selembar kain basah untuk menutupi hidung saya. Ia juga memberikan segelas teh hangat. Ia tidak tahu siapa saya.
Ia tidak tahu saya orang kaya dari London. Baginya, saya hanyalah sesama manusia yang sedang dalam kesulitan. "Minum, Nak. Kamu aman di sini," katanya dalam bahasa Jawa yang diterjemahkan oleh Haris. Saya memegang gelas plastik itu dengan tangan yang gemetar. Tehnya terasa sangat nikmat. Lebih nikmat dari minuman mahal manapun di dunia. Saya melihat Mbah Wiryo duduk di sudut, sedang menghibur seorang anak kecil yang ketakutan. "Masya Allah, luar biasa sekali," bisik saya pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa sangat kecil. Semua CGI yang saya banggakan, semua efek visual yang saya ciptakan untuk menipu mata penonton, terasa begitu palsu dibandingkan dengan kekuatan dan ketulusan yang saya lihat di depan mata saya. Indonesia bukan sedang menunjukkan bencana kepada saya. Indonesia sedang menunjukkan sebuah sistem kemanusiaan yang jauh lebih maju daripada teknologi apapun yang pernah saya kenal. Sebuah sistem yang dibangun di atas rasa saling percaya dan cinta pada sesama. Saya kehilangan film saya. Tapi saya merasa saya baru saja mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Malam di tempat pengungsian terasa sangat panjang. Di luar, hujan abu masih turun dengan sunyi, menyelimuti atap seng bangunan sekolah yang kami tempati. Di dalam ruangan besar itu, bau asap kayu bakar bercampur dengan aroma mie instan yang sedang dimasak. Suara tangisan bayi sesekali terdengar, namun segera ditenangkan oleh nyanyian pelan seorang ibu. Saya duduk di pojok ruangan, beralaskan tikar pandan yang kasar. Saya melihat ke bawah, ke arah tangan saya yang kosong. Tidak ada kamera, tidak ada ponsel, tidak ada naskah. Semua yang saya anggap sebagai identitas diri saya telah terkubur di bawah jutaan ton material vulkanik. "Semua kru Anda selamat, Tuan Sterling," kata Haris sambil duduk di sebelah saya. Ia menyerahkan sebungkus nasi hangat yang dibungkus daun pisang. "Hanya beberapa luka lecet. Mereka sekarang sedang dirawat oleh perawat desa." "Bagaimana mungkin?" tanya saya dengan suara parau. "Kita berada di tengah hutan, tanpa cahaya, tanpa arah. Bagaimana orang-orang desa itu bisa menemukan kita secepat itu?" Haris membuka bungkus nasinya. "Bagi orang kota, hutan itu labirin yang menakutkan. Tapi bagi warga di sini, hutan adalah rumah. Mereka tidak butuh peta digital untuk tahu di mana tamu mereka sedang bersembunyi. Mereka bergerak dengan insting dan rasa tanggung jawab." Saya melihat ke sekeliling ruangan. Di sudut lain, saya melihat teknisi pencahayaan saya yang paling sombong. Seorang pria dari London Timur sedang duduk bersama seorang pemuda desa. Mereka tidak bisa bicara bahasa yang sama, tapi sang pemuda sedang membagi selimut satu-satunya miliknya untuk mereka berdua. Tidak ada transaksi, tidak ada hitung-hitungan untung rugi. Saya menghabiskan jutaan dolar untuk menciptakan dunia fantasi tentang pahlawan yang saling menolong, kata saya pelan. Tapi di sini saya melihatnya secara nyata, tanpa naskah, tanpa latihan. Mbah Wiryo berjalan mendekat. Beliau tampak sangat lelah, namun matanya tetap tenang. Beliau duduk di depan saya, menyilangkan kakinya dengan santai. "Maafkan saya, Mbah," kata saya dengan tulus. "Saya tidak mendengarkan peringatan Anda. Saya pikir saya lebih pintar karena saya punya teknologi." Mbah Wiryo tersenyum tipis. Beliau mengambil sepotong singkong rebus dan memberikannya kepada saya. "Gunung tidak pernah berniat jahat, Tuan. Ia hanya sedang melakukan tugasnya untuk menjaga keseimbangan bumi. Kita manusia yang sering lupa diri. Kita merasa sebagai pemilik alam, padahal kita hanya penyewa sementara." Saya menerima singkong itu. Rasanya sederhana, tapi memberikan kekuatan yang luar biasa. "Tuan Sterling," lanjut Mbah Wiryo, "emas dan permata bisa hilang dalam sekejap jika bumi berkehendak. Tapi apa yang ada di dalam sini," beliau menyentuh dadanya sendiri, "tidak akan pernah terkubur oleh abu." Saya terdiam. Kalimat itu menghantam saya lebih keras daripada suara ledakan Merapi. Selama ini, saya terlalu fokus pada permukaan.
Saya mengejar kemegahan yang bisa dilihat mata, tapi mengabaikan kekayaan yang ada di dalam jiwa. Saya melihat para relawan lokal yang terus berdatangan membawa bantuan. Ada yang datang dengan sepeda motor butut, membawa tumpukan baju layak pakai. Ada yang datang dengan tangan kosong, tapi siap membantu menggendong lansia. Semuanya bergerak dalam satu irama yang harmonis. Ini adalah keajaiban yang sebenarnya, bisik saya pada diri sendiri. Saya mengambil selembar kertas bekas pembungkus nasi dan sepotong arang kecil yang saya temukan di dekat tungku masak. Saya mulai menulis. Bukan naskah film Phương Quốc Sương Mù yang lama. Saya menulis tentang orang-orang yang tersenyum di tengah bencana. Tentang tangan-tangan yang saling mengunci di tengah kegelapan. Saya menyadari satu hal. Saya tidak kehilangan film saya. Indonesia baru saja memberi saya skenario terbaik yang pernah ada di dunia. Skenario tentang ketangguhan manusia dan keajaiban gotong royong yang tidak mungkin bisa diciptakan oleh komputer manapun di Hollywood. Pagi harinya, dunia tampak seperti lukisan hitam putih yang sunyi. Abu vulkanik telah menyelimuti segalanya. Namun, di dalam bangunan sekolah itu, warna kehidupan justru terasa lebih terang dari sebelumnya. Saya berdiri di dekat jendela, melihat para warga yang mulai membersihkan sisa-sisa debu dengan sapu lidi dan ember air. "Tuan Sterling, lihat ini!" Asisten kamera saya, Sarah, mendekat. Wajahnya yang biasa penuh riasan kini kotor oleh debu, tapi matanya berbinar. Ia menunjukkan sebuah benda kecil yang berhasil ia selamatkan. Itu adalah tokoh wayang gunungan milik Ki Sudarmo yang saya anggap tidak berharga sebelumnya. Kayunya sedikit menghitam terkena panas, tapi ukirannya masih utuh. Saya menemukannya di dekat tas Anda yang terbakar, bisik Sarah. Saya mengambil gunungan itu. Saya meraba permukaannya yang kasar. Tiba-tiba saya teringat ucapan Ki Sudarmo. Ini adalah pintu menuju dunia lain. Sekarang saya mengerti. Pintu itu bukan pintu menuju dunia sihir atau monster, melainkan pintu menuju kedalaman hati manusia. "Bawa ini ke dapur," kata saya kepada Sarah. "Bantu mereka mencuci piring atau apa saja yang bisa kita lakukan." "Tapi Tuan, Anda adalah sutradara." Sarah tampak terkejut. "Di sini, saya hanya seorang manusia yang beruntung karena masih bernapas," jawab saya pelan. Sepanjang hari itu, saya tidak lagi memberi perintah. Saya belajar melayani. Saya mengangkut karung-karung beras bersama para pemuda desa. Saya membantu membagikan wedang jahe, minuman jahe hangat yang pedas namun sangat menenangkan. Bau jahe itu kini jauh lebih harum daripada parfum mahal manapun di London. Saya melihat seorang anak kecil sedang duduk sendirian di pojok. Ia kehilangan mainannya saat evakuasi semalam. Saya mendekat. Lalu dengan sisa-sisa kemampuan kreatif saya mengambil selembar kardus bekas bantuan. Saya merobeknya, membentuk sebuah pola sederhana menggunakan pisau lipat kecil. "Ini," kata saya sambil menunjukkan mainan kardus itu di depan lampu minyak. Bayangannya jatuh ke dinding, membentuk sosok burung yang sedang terbang. Anak itu berhenti menangis. Matanya mengikuti gerakan bayangan itu. Ia tersenyum kecil, lalu tertawa. "Mungkin saya salah paham sejak awal," gumam saya dalam hati. Dulu, saya pikir keajaiban harus diciptakan dengan biaya jutaan dolar dan ribuan orang teknisi. Saya pikir penonton butuh tontonan yang megah untuk merasa bahagia. Ternyata, keajaiban bisa sesederhana bayangan kardus di atas dinding sekolah yang kusam, selama ada cinta di dalamnya. Sore itu, saya melihat Mbah Wiryo sedang menatap ke arah gunung. Asap tipis masih keluar dari kawahnya, tapi kemarahannya sudah mereda. "Apa yang Anda lihat, Mbah?" tanya saya. "Saya melihat harapan, Tuan," jawab beliau tanpa menoleh. "Lihatlah orang-orang itu. Mereka kehilangan ternak, mereka kehilangan rumah. Tapi lihat mata mereka. Tidak ada kebencian kepada alam. Mereka tahu, setelah abu ini hilang, tanah akan menjadi jauh lebih subur."
Saya tertegun. Ketabahan ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya pelajari di sekolah film manapun. Orang-orang Indonesia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan tanah mereka. Mereka tidak melawan bencana, mereka menari bersamanya. Mereka mengubah kepedihan menjadi kekuatan gotong royong. Saya mengeluarkan catatan arang saya. Saya merobek naskah lama saya yang penuh dengan perang dan monster. Saya mulai menulis babak baru. Babak tentang sebuah negeri di mana manusia tidak takut pada kegelapan, karena mereka tahu cara menyalakan cahaya di hati masing-masing. Terima kasih Indonesia, bisik saya sambil menatap langit yang mulai jingga. Keangkuhan saya telah hancur bersama peralatan kamera saya di bawah sana. Tapi dari abunya, tumbuh sebuah kesadaran baru yang jauh lebih kuat. Saya bukan lagi sutradara yang ingin menguasai dunia. Saya hanyalah seorang murid yang baru saja mulai belajar tentang arti kehidupan yang sebenarnya. 2 bulan telah berlalu sejak hari yang kelabu itu. Saya sekarang berada di sebuah studio penyuntingan kecil di Jakarta, bukan di gedung mewah di London. Di depan saya, layar monitor besar tidak lagi menampilkan naga atau monster buatan komputer. Layar itu menampilkan senyuman seorang ibu di pengungsian. Layar itu menampilkan tangan-tangan yang saling menggenggam saat menyeberangi lumpur. Saya membatalkan proyek film Vungkwok Sungmu. Produser saya di London marah besar. Mereka bilang saya sudah gila karena membuang anggaran jutaan dolar. Mereka tidak mengerti. Bagi mereka, sebuah film adalah tentang angka dan keuntungan. Bagi saya, sekarang, film adalah tentang kejujuran. Saya memutuskan untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Saya ingin menyelesaikan sebuah film dokumenter sederhana. Judulnya hanya satu kata, gotong royong. Hari ini adalah hari terakhir saya sebelum benar-benar pulang ke Inggris. Saya memutuskan untuk kembali ke desa Selo sekali lagi. Pemandangan di sana sudah berubah. Tanah yang dulu tertutup abu, kini mulai ditumbuhi rumput hijau yang sangat subur. Para warga sedang sibuk membangun kembali rumah mereka. Saya bertemu dengan Mbah Wiryo di bawah pohon besar yang sama. Beliau tampak lebih sehat. "Anda kembali, Tuan Sterling?" tanya Mbah Wiryo sambil tersenyum. "Saya datang untuk berpamitan, Mbah," kata saya. Saya menyerahkan sebuah kotak kecil kepadanya. Di dalamnya ada kamera saku tua saya. Ini bukan alat yang hebat lagi, tapi saya ingin anak-anak di desa ini belajar menangkap keindahan mereka sendiri. Mbah Wiryo menerima kotak itu dengan hormat. "Terima kasih, Tuan. Tapi keindahan yang paling abadi tidak pernah butuh alat untuk dilihat." Saya mengangguk. Beliau benar. Selama bertahun-tahun, saya merasa menjadi sutradara hebat karena bisa menciptakan dunia palsu. Saya adalah seorang pria sombong yang mengira bisa membeli dunia dengan teknologi. Indonesia telah meruntuhkan semua tembok itu. Indonesia memaksa saya untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan lensa. Sebelum pergi, saya mengunjungi Ki Sudarmo. Beliau sedang mengajari cucunya memahat wayang. Saya memberikan gunungan yang berhasil diselamatkan dari abu Merapi. "Ini milik Anda, Ki. Dia yang menjaga saya saat saya tersesat di tengah badai," kata saya. Ki Sudarmo membelai ukiran kayu itu. "Gunungan ini sekarang punya cerita baru, Tuan. Cerita tentang seorang pria yang menemukan dirinya sendiri di tanah orang lain. Saat saya berjalan menuju mobil, saya melihat pemandangan yang akan selalu saya ingat. Sekelompok warga sedang mengangkat atap rumah bersama-sama. Mereka berteriak memberi semangat satu sama lain. Tidak ada mesin canggih, hanya kekuatan otot dan semangat yang menyatu. Saya berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Udara di sini tidak lagi terasa sesak. Udara ini terasa penuh dengan kehidupan dan harapan. Saya masuk ke dalam mobil dan menatap ke arah puncak Merapi yang gagah. Saya tahu, di London nanti, orang-orang akan bertanya kepada saya, bagaimana keajaiban di Indonesia? Saya tidak akan menjawab tentang pemandangan alamnya yang luar biasa. Saya tidak akan bercerita tentang candi-candi yang megah.
Saya akan menjawab bahwa keajaiban Indonesia ada pada manusianya. Ada pada cara mereka tetap tenang saat bumi bergetar. Ada pada cara mereka tetap mencintai saat kehilangan segalanya. Keajaiban bukan tentang apa yang kita lihat di layar lebar. Keajaiban adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya datang untuk mencari latar belakang film, tapi saya justru menemukan sebuah rumah. Terima kasih Indonesia, bisik saya pelan. Masya Allah, luar biasa sekali. Mobil mulai bergerak meninggalkan desa. Saya membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada rekaman film digital. Saya membawa pulang sepotong jiwa yang baru. Sebuah jiwa yang akhirnya mengerti bahwa hidup yang paling indah adalah hidup yang dijalani dengan kerendahan hati.